Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Skadu Cahyani. Saya mahasiswa Universitas Sunan Gresik kelas E. Di sini saya akan mereview ulang materi yang sudah dipresentasikan teman-teman kemarin. Ya, langsung saja ya. Materi yang aku review adalah prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Akidah Islam adalah suatu keyakinan yang kuat umat Islam, khususnya kepada Sang Ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk yang sudah ditetapkannya. Akidah Islam menyangkut banyak hal yang sangat perlu untuk memahami umat Islam, seperti bagaimana kita memaknai iman, khususnya kepada 6 rukun iman, Islam dan ihsan sesungguhnya, serta bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan menggunakan 4 sumber akidah. Pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata-kata Arab yang bermakna ikatan, kepercayaan, atau keyakinan yang kuat, menetapkan dan mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah Islamiyah secara spesifik adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh prinsip agama, perkara gaib, serta berita-berita pasti yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah As-Sahih, dan Ijma' Salafus Sahih. Hakikat hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Kita bahas iman dulu. Definisi iman yaitu keyakinan yang teguh dalam hati tanpa keraguan. Cakupannya percaya kepada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Aspeknya mencakup perbuatan, ucapan hati, dan lisan, serta amal anggota tubuh. Sifat iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kedudukan iman lebih tinggi dan mencakup Islam. Setiap mukmin adalah muslim, tapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Islam secara etimologi berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk dan patuh, damai dan selamat. Secara terminologi yaitu sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan dunia akhirat. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ihsan. Definisi ihsan yaitu berbuat baik. Setiap perbuatan baik kepada sikap jiwa dan perilaku yang didasarkan pada kitab dan syariat Islam. Hakikat ihsan, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hakikat rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mengimani 4 perkara, yaitu adanya Allah, rububiyah. Rububiyah itu adalah Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam. Uluhiyah yaitu Allah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak disembah, dan asma wa sifat yaitu mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang ditetapkannya dan Rasulnya, serta menjauhi ta'til, tahrif, ta'yif, dan tamsil. Iman kepada para malaikat Allah wajib membenarkan wujud mereka, mengimani secara rinci yang diketahui namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan secara global yang tidak diketahui namanya termasuk tugas dan amalannya yang mengantar wahyu, mencabut nyawa, dan lain-lain. Beriman kepada kitab-kitab Allah, mengimani bahwa seluruh kitab adalah kalamullah, bukan makhluk. Mengimani secara terperinci. Ada kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, dan secara global. Secara khusus, Al-Quran adalah kitab yang menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Iman kepada para nabi dan rasul Allah,
Mengimani mereka sebagai laki-laki pilihan Allah, sebagai perantara wahyu. Namun, mereka tetap manusia biasa yang tidak memiliki hak-hak ketuhanan. Semua wahyu mereka benar dan bersumber dari Allah. Mendustakan salah satunya berarti mendustakan seluruhnya. Wajib mengimani secara terperinci, yang diketahui namanya, dan global. Iman kepada hari akhir adalah hari terakhir di mana dunia setelahnya tidak ada hari lain. Hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan amalan mencakup 3 perkara: alam barzah, tanda-tanda hari kiamat, dan kejadian setelah kebangkitan, yaitu mahsyar, telaga, hisab, mizan, sirot, neraka, dan surga. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Wajib mengimani bahwa semua takdir maupun takdir baik atau takdir yang buruk berasal dari Allah. Tidak sempurna kecuali dengan 4 perkara, yaitu pertama ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua kitabah. Allah telah menuliskan takdir semua makhluk di lauhal mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga masyiah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan izinnya. Dan yang keempat adalah khalq. Allah adalah pencipta seluruh makhluk, sifat dan perbuatan mereka. Sumber akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Kedudukannya sebagai sumber pertama dan utama dalam mencari hukum. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah As-Sunnah. Kedudukannya sebagai sumber kedua dirujuk jika hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran dengan syarat sanadnya sahih. Definisi As-Sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Fungsinya menjelaskan Al-Quran yang bersifat global dan umum dan menetapkan sebagian hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Kedudukannya sebagai sumber rujukan ketiga, wajib diamalkan karena umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Definisi ijma yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu generasi atas suatu hukum yang syar'i. Yang ketiga adalah qiyas. Kedudukannya sebagai rujukan yang keempat. Qiyas yaitu mencocokkan perkara baru yang tidak ada hukumnya dalam nas, Al-Quran, Sunnah atau ijma yang sudah disebutkan tadi dengan perkara lain yang memiliki hukum karena adanya persamaan sebab atau alasan di antara keduanya. Rukunnya berdasarkan dalil, masalah yang diqiyaskan hukum pada dalil dan kesamaan sebab atau alasan. Contohnya, mengharamkan minuman keras lain karena memiliki sebab pengharaman yang sama dengan khamr. Hal-hal yang merusak akidah. Secara umum, hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan akidah adalah segala bentuk keyakinan, perkataan, atau perbuatan yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Yang pertama yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah dosa besar yang dapat membatalkan akidah seseorang, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah, rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat. Syirik dibagi menjadi 2, yaitu ada syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh, menyembah berhala, berdoa, memohon syafaat, atau bernazar kepada selain Allah. Syirik asgar tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tetapi merusak keislaman dan menyamai syirik akbar dalam bahayanya. Contoh, riya dan sun'ah yang melakukan amal agar didengar orang lain. Yang kedua ada kufur, mengingkari kebenaran. Secara umum, kufur adalah mengingkari Allah, Rasulnya, atau ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah. Kufur ingkar yaitu pengingkaran total terhadap eksistensi Tuhan atau seluruh ajarannya.
Kufur nikmat yaitu mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada nifak, yaitu kemunafikan. Nifak juga ada dua, yaitu nifak akbar dan nifak asgar. Nifak akbar yaitu menampakkan keislaman di luar tetapi menyembunyikan kekafiran dan permusuhan terhadap Islam di dalam hati. Ini membatalkan akidah dan mengeluarkan dari Islam. Nifak asgar yaitu melakukan perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang munafik seperti berbohong, ingkar janji, atau khianat ketika dipercaya. Hal-hal yang membatalkan atau merusak akidah. Beberapa perbuatan, keyakinan, atau perkataan lain yang dapat membatalkan keislaman seseorang menurut para ulama diantaranya menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, berdoa meminta syafaat atau bertawakal kepada perantara tersebut seperti wali, malaikat, atau nabi dengan keyakinan bahwa mereka dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Yang kedua, tidak mengkafirkan orang kafir atau meragukan kafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Meyakini adanya petunjuk atau hukum yang lebih baik selain hukum Nabi Muhammad SAW. Contohnya, lebih memilih hukum tauhid, yaitu hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat daripada hukum Allah. Yang keempat, mengolok-olok atau istiza, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Al-Quran Allah, mengolok-olok Rasul atau syiar Islam. Sihir, yaitu melakukan praktik sihir atau meridhoinya. Yang keenam, membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Yang ketujuh, meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, berpaling dari agama Allah secara total. Yang kesembilan yaitu bid'ah, memperkenalkan ajaran baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, sunnah yang sahih. Yang kesepuluh, hufarat dan tahayul, percaya pada hal-hal mistis atau ramalan yang tidak didasar pada dalil syar'i. Kesimpulannya, seorang hamba Allah harus memiliki keimanan yang teguh. Namun sebelum mewujudkan hal tersebut, perlu mewujudkan keislamannya yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentukannya, yaitu rukun Islam. Sehingga sudah jelas, jika pelaku keimanan adalah pelaku keislaman dan sebaliknya, pelaku keislaman bukan pelaku keimanan. Dalam menggunakan sumber akidah Islam, perlu dipahami urutan untuk menentukan sumber mana yang akan diambil terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Quran. Jika di dalamnya tidak terdapat hukum permasalahan yang dicari, maka kita harus mengambil as-sunnah untuk sumber akidah kedua. Untuk sumber akidah ketiga yaitu ijma para ulama. Jika pada kedua sumber hukum sebelumnya memiliki penjelasan yang kurang, dan untuk qiyas digunakan sebagai sumber hukum keempat jika tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari suatu permasalahan baik di dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma. Begitu ya teman-teman penjelasannya. Jadi kesimpulan dari saya yaitu kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah itu akan menolong kita, dan kita harus berbuat baik sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW karena beliaulah adalah panutan kita. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman, karena jika kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.